Benangnya tes ke itu si Bibi tes kantosan geuning. Berdak, siap-siapnya. Kita bagi-bagi ya masaknya. Sok berdak siapkeun eta na. Bi. Asa panen ngalalaja heula atuh. Seueur panen teu hari ieu wae. Keun ke deui. Di mana eta teh ngaranna? Masa? Saya lajananya salager eta bajeger. Salager, Pak. Karena Bibi sudah menunggu laja yang kami ambil tadi, sekarang langsung saja yuk kita proses. Tentu saja laja harus kita bersihkan terlebih dahulu ya, lalu kupas dan potong kecil-kecil. Anak negeri, hari ini kita akan memasak pais ayam bumbu laja. Ye lajana ye. Bi, sok atuh siapkan hayam jeung bumbu nanya. Kita teh can beres nyincang-nyincang. Oh ya anak negeri, ini dia bahan dan bumbu pelengkap untuk membuat pais ayam bumbu lajanya. Tentu saja ada bumbu halus dan juga bahan yang harus diiris. Haluskan bumbu seperti bawang putih, merica, ketumbar, bawang merah, cabai dan juga garam. Nah, sambil menunggu bumbunya halus, siapkan juga kelapa parut untuk membuat santan. Oh ya anak negeri, sadar nggak sih kalau santan itu memiliki peran besar dalam kuliner Nusantara? Jangan kaget kalau dari 1.300 lebih jenis masakan Nusantara, sebanyak 700 diantaranya menggunakan santan dan parutan kelapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ibu-ibu di mana? Di pasar teh nuju marasak naon? Iya, pada masak. Kalau rasa dia abi uih di pasar, uih meser daun pisang. Kita urang pasak. Cocok atuh. Miringan masak di dia. Ayo atuh teh, kita masak bareng-bareng. Karena semakin banyak yang bantu, tentu saja semakin seru. Dan masakan akan semakin cepat jadi. Betul apa betul? Oh ya, jangan lupa bahan irisnya ya. Iris semua sesuai selera, karena nanti semua bahan akan dibungkus menggunakan daun pisang bareng ayam yang akan kita masak terlebih dahulu. Ya, parut kunyit lalu balurkan ke ayam yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Kunyit berfungsi untuk menghilangkan bau tak sedap pada bahan makanan. Jadi sudah bisa dijamin deh, masakan kita kali ini pasti enak sekali. Ya Neng, ditumisnya bumbuna tah ya kamu hayang nak. Ya, Ada si kasak heulanya eta bumbuna. Nya di. eta kade hilata santunna Neng. Atur nuhun ya. Enaknya kurang. Tumis heula, tumis santunnya. Barudak. Ini panas ya eta na. Loh, Sok atuh beladian mah. urang pasak yuk. Ya, tumis bumbu sampai harum, kemudian masukkan laja, disusul masukkan juga ayam potongnya. Jangan lupa terus diaduk-aduk supaya bumbu merata dan meresap ke bagian dalam daging ayamnya. Baunya harum sekali anak negeri. Sekarang waktunya memasukkan santan. Tinggal tunggu deh sampai matang. Tuh, lihat anak negeri. Kuah santan sudah mulai mengental dan berkurang. Itu tandanya sudah matang. Langsung saja diangkat ya. Setelah agak dingin, ambil ayam 1 atau 2 potong untuk dibungkus menggunakan daun pisang. Jangan lupa juga masukkan bahan lainnya seperti daun salam, tomat, dan daun kemangi. Pais atau masakan yang dimasak dengan cara dibungkus daun pisang seperti ini dipercaya berasal dari tanah Sunda. Menurut sejarahnya, teknik pais ini digunakan untuk mengolah masakan berbahan dasar ikan. Namun sekarang, pais lebih berkembang dengan bahan lebih variatif. Salah satunya ya pais ayam ini. Begitu anak negeri. Tasnya binya. Dikukus sama Sepan heula. Ya, urang sepan heula atuh nya sapali-sapalinya. Nah, aya tuh Neng, bantosan A. Susun yang rapi ya, supaya pais bisa terkena panas yang baik dan matang sempurna. Oh ya, kata Bibi, karena ayam sudah matang, jadi mengukus paisnya tidak membutuhkan waktu yang lama kok anak negeri. Kita kukus cukup selama kurang lebih 15 menit saja. Jadi deh, pais ayam bumbu lajanya siap dinikmati selagi hangat-hangat. Ini dia, udah jadi pais ayam bumbu laja. Barudak, tas lalapar can. Ayo atuh orang tua. Masakan kita kali ini benar-benar enak anak negeri.
Lihat saja, Bibi, Neng Raisya, Teteh-teteh dan anak-anak di sini pada lahap menyantapnya. Sudah pasti deh habis tidak tersisa. Gak apa-apa, ayo habiskan Din, Wan, Cuplis. Karena AA senang dan puas melihat kalian lahap menyantap masakan dari bahan yang sudah kita cari bersama-sama. Makasih ya sudah bantu Farhan. Rasanya anak negeri nggak kalah enak. Selain enak, ayamnya juga teksturnya lembut atau empuk karena dikukus terlebih dahulu dengan rempah-rempah yang ada. Gitu, Neng. Bener banget, Ak. Selain itu, anak negeri juga harus tahu nih, laja ini selain memberikan aroma pada masakan, juga memberikan cita rasa pedas pada makanan kita. Gitu, Ak. Nah, pantesan atuh. Ayo orang saefkeun. Ayo lari anak negeri, karena petualanganku di Puspamukti, Tasikmalaya belum selesai. Kami biasa bermain dan berpetualang di hutan pinggir desa ini. Kalau capek, Capek. yang saruan capek oge eta. Yang minum. Gedang-gedang biasana mun di pinggir-pinggir sungai kita sekali tanaman bisa dikonsumsi. Naon? Iya. Tenang anak-anak, ini dia yang kita butuhkan sekarang. Tanaman begonia yang bisa mengembalikan tenaga kita karena mengandung banyak air. Bersihkan lalu makan secukupnya saja. Ingat, hal ini kita lakukan jika dalam keadaan terdesak saja ya, jika sudah tidak ada sumber makanan lain. Jadi tanaman begonia ini selain memiliki kandungan air juga ada vitamin C-nya sehingga dapat mengembalikan stamina tubuh kita. Gitu. Sok atuh saefkeun. Kayak orang lanjut deui. Tenaga sudah kembali, sekarang ayo lanjut berlari. Kebenaran amang gerek kalanangka ieu teh. Dua, jaga satu ayo bareng. Ayo. Halo. Beng garong. Ayo. Hampir saja si Olang ketinggalan anak negeri. Ada-ada saja ya. Mau kasihan tapi kok ya lucu. Ayo lanjut jalan lagi. Seru sekali ternyata naik ojek palang seperti ini. Nah anak negeri, ojek palang biasa digunakan masyarakat untuk mengangkut hasil bumi yang lokasi panennya hanya bisa ditembus menggunakan sepeda motor. Ayo, tepi. Akhirnya kita sampai juga di lokasi pohon nangka yang kita cari anak negeri. Mana, Mang? Yo, di dieu. Mana, Bang? Yo, eta asak sia. Kak, iya. Nya ieu. Ah, iya mah atuh gampang geus we, kumaha we nya? Sok atuh. Siap, pro cobaannya. Tuh. Cocok. Bilang. Siham. Aduh! 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 Aduh, ini sih nggak cuma sakit anak negeri, tapi juga malu. Ya sudah, demi keselamatan biar Amang saja deh yang naik pohon dan ambil buah nangkanya.
Anak negeri, ketika kita ngambil nangka di hutan ini harus hati-hati. Karena selain pohonnya yang besar, tebal, si dahan dan kecilnya juga rapuh, licin lagi. Nanti jatuh kayak saya kayak gini. Jadi harus hati-hati ya. Kade barudak, bang, kadenya. Wah, si Amang mah bisaannya. Awas. Sok bang, alupin bang. Oh, tak menang. Ayo petik lagi buah nangka yang lain, Mang. Oh ya anak negeri, pohon buah nangka yang tumbuh di hutan ini biasanya lebih tinggi daripada pohon nangka yang tumbuh di halaman rumah. Kata Amang sih, karena pohon-pohon di hutan ini pada berlomba-lomba untuk mendapatkan sinar matahari. Jadi deh terus tumbuh tinggi. Tuh, menang eta Kade, bisa anu poho. Eueuh geus. Ayo atuh, Mang. Ayo. Yuk. Mana Mang itu? Hiha, kami datang Neng Raisa. Lihat anak negeri, pas sekali ya. Neng Raisa sedang menyiapkan kayu bakarnya. Kita tiba dengan bahan untuk dimasak, yaitu buah nangka. Ya sudah, buah nangkanya mau aku bersihkan dulu ya. Kupas lalu potong-potong. Nah, ini dia hasil alam dari Desa Puspamukti, Tasikmalaya. Sekarang kita mau buat sayur nangka. Itu aja berdak sayur nangka. Selamat siapkan. Karena di sini ada banyak tenaga, jadi kita bagi tugas ya anak-anak. Sementara kalian buat apinya, aku mengupas buah nangkanya. Neng Raisa mau buat bumbu halusnya terlebih dahulu. Akang, punten Kang. Ya. Pangenakeun kapulaga di palihan itu. Oh, nyentos atuh, ku acara kelanya. Mun sokon yang diantosan. Tenang Neng, buat Neng Raisa, apa sih yang gak bantu? Namanya juga di desa, jadi untuk mencari tanaman kapulaganya mah gak perlu susah-susah. Cukup di kebun samping rumah saja. Iya Neng, kapulagana ya. Tuh, sok. Sip, hatur nuhunnya. Ya, sami-sami Neng. Semua bumbu udah komplit. Saatnya Neng Raisa menghaluskannya. Ya, haluskan bumbu seperti bawang putih, bawang merah, cabai, kunyit, garam, dan tentu saja kapulaga yang barusan aku cari ya. Kata Neng Raisa sih, kapulaga lumayan penting, dibutuhkan dalam masakan sebagai penyedap rasa dan juga penguat aroma. Kapulaga dapat menghilangkan bau tak sedap pada masakan. Sokang lebetkeun orang godong ya. Nah, barudak, ieu tos panas. Oh. Nah, atos mah ayo atuh urang belum mah. Sambil menunggu bumbu halusnya jadi, kita rebus terlebih dahulu nangka yang sudah selesai aku kupas. Anak negeri, jangan lupa mengolah nangka itu harus direbus terlebih dahulu untuk menghilangkan getahnya dan juga supaya dagingnya itu empuk. Gitunya barudak. Sok atuh. Sok barudak, jagaan eta. Bumbu halus sudah siap, daging nangka juga sudah empuk. Sekarang waktunya menumis bumbu. Neng. Iya Kang. Nah. Ganten. Nya Neng ya, kumaha dimasak heulanya? Mangga. Nah, yok Neng ya. Tinggalnya Neng. Tuh. Gimana? Sudah keren belum aku? Tapi memasak dengan teknik seperti yang aku lakukan tadi tidak boleh dicontoh sembarangan ya, karena berbahaya. Jadi hanya dilakukan oleh orang yang sudah profesional saja. Nah, tumis bumbu sampai harum. Kemudian masukkan air secukupnya. Tunggu air setengah mendidih, baru masukkan daging buah nangka yang sudah direbus terlebih dahulu. Nah, tinggal tunggu deh sampai benar-benar matang. Tara, jadi deh menu sederhana yang membuat selera. Ini dia sayur nangka. Nah, ini dia sayur nangkanya udah jadi. Ayo urang cobian.
Hayu, barudak. Ayo Pak, Neng, tuh. Wah. Lagi-lagi masakan kami berhasil anak negeri. Ternyata sayur nangka ini benar-benar nikmat. Kalau orang sudah pasti bilang, meniraos pisan. Kalau nggak percaya, sini coba saja sendiri. Ini yang dinamakan perpaduan yang ciamik alias cocok sekali anak negeri. Menu sederhana, tapi jika dibuat dengan cinta dan dinikmati dengan sesama, jadilah hidangan yang istimewa. Anak negeri, ini mah bakal nagih karena rasanya yang enak dan juga empuk dari daging nangkanya. Wah, nikmat pokoknya mah. Ayo Neng, saya bukan suka. Perut sudah terisi dan tenaga sudah kembali. Tapi tunggu. Itu si Udin dan Wawan kenapa ya? Kok garuk-garuk kepala terus? Mandi merem dianya. Nya meureun atuh. Ternyata kepala Udin dan Wawan gatal-gatal anak negeri. Lucu sih, tapi juga kasihan. Tenang Din, Wan, Afarhan punya solusinya. Biar rambut sehat dan kepala bebas dari gatal-gatal. Mani Udin temani. Kemararandi tuh, kayaknya. Macan marandi meren. Ya guys, aya namanya. Tingali. Rambut AA bisa bersih jeung bisa taratel kos marane. Ye, aya penggantina. Pengganti sampo mah sok make ieu. Nah, pilih anu garing. Sok ayeuna mah parili lah. Sok. Pilih nu bersih jeung nu garing, Nak. Nah, ini dia anak negeri. Batang padi atau jerami. Rahasia rambut sehat ala masyarakat Desa Puspamukti. Yang dulu sering digunakan oleh para orang tua dan sekarang sudah mulai ditinggalkan. Yuk, kita ambil secukupnya saja ya anak-anak. Ambil yang bersih dan juga kering. Pakai. Apalan kang beuki atuh. Nah, beuki atuh dah lain kitu carana. Langsung dikieu. Iya atuh, ya beuki atuh lagi kitu mah. Bawa heula, ayo urang ka sungai heukeun. Urang sampoan di ditu. Ada-ada saja ya kelakuan si Udin dan Wawan ini anak negeri. Kalau langsung digunakan tanpa melalui proses, yang ada malah tambah gatal. Hayu barudak geus marawa, buru. Hayu. Akhirnya sampai juga kita di Sungai Cipangarangan, anak negeri. Tenang Din, Wan, sebentar lagi gatal di kepala kalian akan hilang kok. Punten buru, sadena tos. Abah sacar. Waduh, buat bareureum da di bejaan oge naon, merang, panan. Tuh, jadi bareureum kitu panan. Kemah, sok mane mah. Ya, batang padi bisa membuat kulit gatal karena di permukaannya terdapat tungau atau hewan sangat kecil yang bisa menimbulkan alergi. Memang, sebagian orang tidak terganggu oleh tungau tersebut, sementara yang lain bereaksi dengan bentol besar, kulit memerah, dan gatal, persis seperti yang dialami Cuplis. Sudah, langsung mandi saja please. Biar Afarhan dan yang lain siapkan sampo alami buat Udin dan Wawan dulu. Nah, anak negeri, pengganti samponya kita buat dari jerami kering. Lalu kita bakar terlebih dahulu sampai nanti kita dapat debunya, dicampur dengan minyak kelapa. Baru kita bikin samponya ke rambutin. Gitunya. Tuh, lihat, mudah sekali kan membuatnya? Jika batang padinya sudah terbakar semua, ambil abunya, lalu campur dengan minyak kelapa. Jadi deh, sampo batang padi siap untuk digunakan. Basahi rambut terlebih dahulu, baru abu vulkaniknya. Salah, abu batang padinya. Nah, anak
negeri, selain untuk menghilangkan gatal-gatal pada rambut, manfaatnya juga supaya tidak gampang rontok rambutnya dan pastinya menyehatkan rambut anak-anak ini. Dia tuh malik. Lah, udah is. Lihat ya. Iya nanaonan. Iya mah ke rambut cuplis. Kamur wae. Iya mah buru mandi. Bersihan neng. Ya ampun, Cuplis, kelakuanmu ini ya ada-ada saja. Sudah langsung mandi sana, biar gatal di tubuhmu juga cepat hilang. Beres. Ah. Bahaya nak. Jadi seger aja gampang. Nah tuh, terus lah tuh. Itu apa? Kan kasep lah tuh, kasep lah. Kasep aja. Aduh, dasar ya Pak. Cuplis, tinggal ya, beres. Dia tuh.